Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran rumpun sains, di mana kalian sudah masuk ke pertemuan ketiga. Dan kalau di sini ada Ustazah Firda, berarti kali ini kalian akan memasuki rumpun sains dengan pembelajaran matematika. Nah, seperti yang kalian pelajari kemarin, kalau dalam matrikulasi Ustazah sudah menjelaskan pada pertemuan pertama matematika, kalian akan mempelajari tentang pola bilangan. Nah, sekilas yang kemarin Ustazah jelaskan bahwasannya di pola bilangan ini kalian akan mempelajari tentang keindahan, tentang struktur dalam pembelajaran matematika. Nah, sebetulnya tujuan pembelajaran dari pola bilangan itu apa ya? Nah, tujuan pembelajaran dari pola bilangan itu yang ada itu hanya satu-satunya, yaitu peserta didik mampu menentukan pola dan generalisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, perlu digarisbawahi di sana itu adalah masalah nyata. Jadi sebenarnya untuk pola bilangan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, entah kita sadar maupun tidak. Nah, apa sih Ustazah tadi bilang kalau ini dekat dengan kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya seperti apa? Tahukah kamu kalau pola bilangan mengajarkan kita mengenai keteraturan, keindahan, dan seni berpikir dalam kehidupan? Seperti apa? Saya kasih contoh satu di situ. Nah, di situ ada gelas yang disusun rapi, indah, dan tersusun seolah bersemi. Nah, di sana di foto pertama itu ada satu gelas. Setelah itu dibuat menjadi dua barisan. Nah, barisan pertama berisi satu, bawahnya dua. Selanjutnya lagi ada perubahan di gambar ketiga menjadi 3 tingkat, nomor 1, 2, dan 3. Nah, gambar selanjutnya dari 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira lebih indah ditata seperti itu atau ditatain aja samping rata gitu aja? Lebih indah mana? Tentu lebih indah ketika ditata sedemikian rupa, punya aturan dan membentuk suatu hal yang lebih indah. Nah, inilah yang disebut pola matematika, pola bilangan. Nah, kenapa kok tiba-tiba Ustazah bilang ini pola bilangan? Kalau kalian perhatikan, dari setiap baris bertambah satu. Awalnya 1, nanti barisnya selanjutnya 2, baris selanjutnya lagi 3, 4. Kira-kira kalau saya mau buat barisan selanjutnya, gelas-gelas yang ada di bagian bawah selanjutnya kira-kira angka berapa? Atau berapa banyak gelasnya? Benar, jawabannya adalah 5. Nah, ketika kalian bisa mengucap tadi jawaban yang 5 tadi, artinya kalian sudah melihat seni yang ada di sana. Masih nggak percaya kalau pola bilangan itu tentang keindahan, tentang struktur, tentang aturan? Kita lihat lagi. Nah, di sana ada galon yang ditata sedemikian rupa. Nah, barisan bawah sendiri itu tadi ada 2 galon yang ditata. Barisan atasnya itu ada saya ulangi lagi. Barisan yang paling bawah itu ada 3 galon yang ditata memanjang itu. Nah, selanjutnya di bagian atasnya itu ditatain 2 galon. Kira-kira kalau melihat dari pola yang tersebut itu, kira-kira galon yang paling atas itu bisa berapa? Jawabannya adalah 1. Gimana kalian bisa menjawabnya? Karena kalian melihat seni di sana, melihat aturan yang ada di sana. Gampang loh ternyata pola bilangan itu. Nah, terus masih nggak cukup di sana. Ada pola bilangan lain yang contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin familiar banget dengan kalian. Ustazah punya bilangan pola bilangan seperti di samping ini, 2, 4, 6, dan 8. Nah, kalau kalian lanjutkan lagi, setelah angka 8 harusnya ada angka berapa? Ada angka 10. Selanjutnya ada angka berapa lagi? 12. Selanjutnya setelah 12 ada angka 14. Benar sekali.
Nah, pola bilangan inilah yang kita sebut pola bilangan genap. Nah, sekarang Ustazah nanya, kira-kira angka 100 ada nggak ya di dalam pola bilangan genap ini? Saya hitung sampai 3, putuskan jawaban di dalam hati kalian masing-masing ya. Nggak usah teriak-teriak. 1, 2, 3. Jawabannya, angka 100 apakah ada pada pola bilangan genap? Jawaban yang paling tepat atau yang paling benar adalah ya, benar. Angka 100 ada pada pola bilangan genap. Nah, kenapa kok bisa angka 100 itu bilangan genap? Karena angka 100 masih bisa dibagi dengan angka 2. Apakah angka 1000 ada di sana? Iya benar, angka 1000 juga ada di pola bilangan genap. Angka 1002 ada nggak di sana? Benar, ada. Tapi kalau kalian perhatikan, gimana kalian percaya kalau 1002 itu ada di sana? Angka 1000, angka 100 yang kita sepakati tadi ternyata ada di pola bilangan genap. Gimana kalian bisa yakin? Padahal kalau kalian perhatikan di sini, itu polanya berhenti di angka 8. 2, 4, 6, 8. Nggak ada tuh muncul angka 1000, angka 100, apalagi angka 2000. Gimana kalian bisa yakin? Jawabannya adalah dengan melihat keteraturan yang ada. Karena kalian melihat keteraturan bahwa setiap bilangan yang dimaksud genap itu belakangnya pasti ada angka 2-nya, 4-nya, 6-nya, 8, dan yang paling akhir itu belakangnya 0. Kalau kita lihat 1000 belakangnya 0, oh berarti genap, dan seterusnya. Melihat dari keteraturan yang ada. Nggak harus muncul angka 1000 di sana, tapi saya bisa yakin kalau 1000 itu ada di sana. Itu juga yang harus kita yakini. Allah itu nggak kelihatan. Nggak akan ada yang bisa melihat, oh aku tadi melihat Allah loh di kantin. Nggak mungkin ada. Karena apa? Ya tadi Allah itu nggak ada, nggak kasat mata, tetapi harus diyakini. Kita bisa yakin. Kenapa? Karena melihat keteraturan yang ada di dunia ini. Seperti halnya yang sudah difirmankan Allah pada, nah di situ ada tuh 2 yang tiada tiganya, itu adalah siang dan malam. Seperti yang kalian lihat di sana, Quran surat Yunus ayat 7. Di sana menunjukkan yang artinya adalah sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang mau berpikir. Wow, berarti dengan kamu melihat adanya alam semesta yang luar biasa ini, dengan melihat aku bisa bernafas, ada oksigen yang gak kasat mata juga, pasti ada yang ngatur. Nggak mungkin gak ada yang ngatur. Kalau dunia ini gak ada yang ngatur, gak ada keteraturan, siang jadi malam, malam jadi siang lagi, kalau gak ada yang ngatur, kacau pasti dunia. Lalu siapa yang telah mengatur sedemikian rupanya alam semesta? Apakah mungkin manusia? Bukan. Pastilah zat yang maha luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan belajar matematika, kamu bisa yakin ternyata yang namanya keyakinan itu bukan karena kasat mata, bukan karena kita harus melihat dengan mata, tapi meyakini dengan hati. Nah, itulah ternyata matematika tidak hanya mengajarkan tentang rumus, teman-teman. Matematika juga mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang makna sebuah keyakinan, agama. Luar biasa bukan? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, jadi rugi banget kalau belajar matematika hanya tentang rumus, tapi tidak memahami kaidah-kaidah kehidupan yang ada di sana. Yuk bersama-sama belajar matematika lebih dalam lagi, bukan sekadar rumus, tapi kita memahami arti kehidupan yang ada di sana. Nah, kalian pasti sekarang sudah termotivasi, sudah menggebu-gebu pengen belajar yang namanya pola bilangan.
Jadi, sekarang sudah siap belajar pola bilangan? Are you ready? Oke, mari kita simak pembelajaran berikut. Kalian telah memahami motivasi yang harus kita sematkan dalam mempelajari pola bilangan kali ini. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan mengenai apa itu pola bilangan. Pola bilangan. Nah, sebetulnya apa sih arti pola bilangan itu? Nah, pola bilangan sendiri itu sebetulnya adalah bilangan yang ditata sedemikian rupa sehingga memiliki aturan pasti. Nah, garis kuncinya adalah aturan yang pasti. Nah, maksudnya ini aturan yang seperti apa ya? Nah, aturan yang dimaksud di sini adalah aturan yang membuat pola bilangan tersebut bisa terbentuk. Nah, kita langsung aja ke maksudnya yang dalam example sini ya. Ustazah berikan example. Di situ kalau Ustazah punya contoh 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita nggak tahu ya berhentinya kapan, makanya saya titik 3 seterusnya itu. Nah, kalau kalian perhatikan pada pola bilangan tersebut 2, 4, 6, 8, maka angka yang akan muncul pada pola bilangan selanjutnya adalah angka, benar sekali, jawabannya adalah angka 10. Kalau Ustazah kembali bertanya lagi setelah angka 10, kira-kira ada angka berapa lagi? Benar lagi, jawabannya ada angka 12. Dan seterusnya. Kalau kalian sudah bisa menebak pola bilangan selanjutnya lagi dan seterusnya, artinya kalian telah melihat aturan atau pola yang ada pada bilangan di atas ini tadi. Kira-kira aturan yang seperti apa yang kalian pahami? Aturan yang kalian pahami mungkin ada 2. Yang pertama, setiap berpindah pola, 1 kali pola, berarti dia itu bertambah 2. Mungkin ada juga di antara kalian yang berpikirnya, kayaknya aku familiar sama bilangan ini deh. Bilangan ini biasanya kayaknya aku sebut bilangan genap. Benar juga. Jadi ketika kalian sudah menemukan pola bilangan yang seperti itu atau aturan yang seperti itu, akan sangat mudah sekali kalian untuk menemukan suku-suku selanjutnya. Dulu Ustazah tiba-tiba kok ngomong suku? Artinya apa Ustazah di sini? Kok dari tadi kita nggak bahas suku, tiba-tiba Ustazah ngomong suku? Nah, sekalian kita bahas ya istilah-istilah yang ada pada pola bilangan kali ini. Jadi, ada istilah yang harus kalian pahami. Istilah. Nah, istilahnya adalah yang pertama kalian harus pahami adalah suku. Nah, suku ini nanti biasanya disimbolkan dengan huruf U besar atau disimbolkan dengan U kapital. Nah, suku ini sebetulnya artinya adalah bilangan ke. Kalau saya tanya suku pertama atau bilangan pertama yang muncul pada pola bilangan ini adalah apa? Adalah 2. Sehingga 2 ini tadi kita sebut sebagai suku pertama. Artinya U1. Kita kasih bilangan 1 di bawah A kecil. Itu menandakan kalau dia suku 1. Kalau Ustazah tanya lagi secara random ya, suku ketiga pada pola bilangan tersebut adalah benar, yaitu adalah bilangan 6. Ini tadi suku ke 3, makanya ada angka 3 di bawahnya.
Nah, kalau Ustazah tanya suku kelima, maka jawabannya adalah 10, benar. Dan seterusnya. Nah, jadi untuk kata suku kalian harus sudah memahami ya, sehingga nanti Ustazah ke belakangnya mungkin bilangan keberapa Ustazah mau singkat jadi suku ketiga, suku kelima gitu ya. Nah, untuk suku pertama ini atau U1, nah sebentar. Nah, untuk U1 ini nanti bisa disimbolkan dengan huruf lain yaitu A, artinya maksudnya itu awalan. Sehingga nanti khusus U1 bisa jadi Ustazah akan menyimbolkan dengan huruf A. Oke. Nah, oke, tadi sudah ngerti apa arti pola bilangan, sudah ngerti cara membaca suku U1, A, dan lain sebagainya. Kalian sudah paham, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap yang pertama ini saya langsung sebut aja dia adalah bagian pertama pada pembelajaran pola bilangan. Ya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pola bilangan. Duh, emang jenisnya ada banyak ya Ustaz? Oh iya, ada banyak, tapi sebetulnya semuanya sangat bagus dan sangat mudah untuk kalian pahami. Ada berapa ya kira-kira pola bilangan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kurang lebih 6 pola bilangan. Nah, apa saja itu? Jadi, pola bilangan yang pertama yang sudah kalian lihat di atas tadi yaitu pola bilangan, aku pencet lagi, maaf ya. Pola bilangan genap. Tadi kalau kalian melihat di contohnya tadi, pola bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu adalah pola bilangan genap. Nah, tapi Ustazah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, Ustazah tadi ngomongin kalau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Oke lah, gampang ya kalau kita ngelanjutin suku. Setelah suku keempat, suku kelimanya jadi 10. Setelah itu berarti suku keenamnya nambah lagi 2 jadi 12 dan seterusnya. Itu kalau masih sampai suku keenam. Gimana Ustazah kalau kita mau mencari suku ke-100? Apakah kita harus mengulang proses yang ini tadi? Ini tadi harus dijumlahkan sampai ke 100 kali? Tidak, karena matematika mengajarkan kita untuk efektif dalam mengerjakan segala sesuatunya, maka muncullah yang namanya rumus suku ke N. UN. Nah, rumusnya kalau kalian perhatikan, suku pertama itu adalah 2, 1 sama dengan 2. U2 adalah 4, U3 adalah 6. Artinya selalu 2 kali lipat dari suku yang dimaksud. Jadi kita rumuskan jadi 2N. Ustazah saya nggak paham maksudnya rumus ini itu gimana. Oke, langsung kita terapin aja ya maksudnya itu seperti apa. Jadi kalau nanti kita tadi diberi pertanyaan suku ke-100-nya pada pola bilangan genap gimana? Langsung pakai aja rumus UN ini tadi. Cara memakainya yang ditanya adalah U100. Perhatikan N di sini diubah menjadi angka 100. Karena kita harus istiqomah atau kita harus secara konsisten mengubah, kalau N di sana diubah menjadi 100, maka N yang ada di sini juga harus diubah menjadi angka benar. Kita juga mengubahnya menjadi angka 100. Nah, berubahnya menjadi seperti ini nih. Berarti nanti 2 N-nya kita ubah jadi 100. Ingat ya pelajaran kelas 7, kalau untuk perkalian di jenjang SMP ini nanti, kalau tidak ada jeda seperti ini tadi, berarti itu artinya perkalian. Kalau saya ganti titik di sebelah sini, berarti itu artinya juga perkalian. Ingat ya, hati-hati. Kalian sudah naik level, kalian sudah ada di jenjang SMP. Jadi jangan bingung sama operasi-operasi yang ada. Oke, berarti nilainya 2 kali 100 hasilnya adalah 200.
Sehingga kalau kita baca kembali, suku ke 100 sama dengan 200. Mudah bukan? Kita coba lagi ya. Kalau Ustazah nanya suku ke 25 berarti U25, hasilnya berarti 2 yang dikali N-nya diganti 25. Hasilnya 2 kali 25 sama dengan 50. Kalau kita baca berarti suku ke 25 pada pola bilangan genap sama dengan 50. Gampang bukan? Nah, kita lanjut pada pola bilangan kedua. Pada pola bilangan kedua ini kalian harusnya juga sudah memahaminya waktu di SD nih, yaitu pola bilangan kalau lawannya genap berarti pasti ada pola bilangan ganjil, benar. Nah, pada pola bilangan ganjil ini seperti yang kalian tahu pasti dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan 9 dan seterusnya, masih panjang sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, terus apa lagi Ustazah? Nah, sama halnya dengan pola bilangan genap, bahwasannya dia juga memiliki rumus UN atau rumus yang untuk mempermudah kita menuju suku ke 100-nya, suku ke 50, suku ke 700 dan lain sebagainya. Gimana caranya? Yaitu rumus UN yang berlaku pada pola bilangan ganjil itu adalah 2N yang dikurangi 1. Cara penggunaannya seperti apa Ustazah? Cara penggunaannya langsung kita coba aja ya. Kalau Ustazah nanya suku ke 25, N yang ada di sini kita ubah jadi 25. Sehingga N yang ada di sini secara istiqomah atau secara konsisten kita juga harus mengubah menjadi angka 25. Sehingga berubah jadi 2 yang dikali 25 dikurangi 1. Perkalian dan pengurangan didahulukan mana? Didahulukan perkalian, benar. 2 kali 25 hasilnya 50 dikurangi 1. 50 kurang 1 hasilnya adalah 49. Gampang bukan? Selanjutnya kita akan memahami tentang pola ketiga. Nah, pola ketiga ini adalah pola bilangan persegi. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar yang namanya persegi, bukan? Nah, gambarannya seperti apa sih persegi itu? Coba saya tanya ke kalian. Ting, ding, 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 ding. Nah, kalian pasti sudah mengingatnya kalau persegi itu yang bentuknya seperti ini. Oke, kurang bagus. Sret. Nah, seperti ini. Seperti yang di atas itu, ukuran dari sisi yang ada di bawah alas maupun sisi tegaknya yang berdiri itu pasti ukurannya sama. Benar, ukurannya pasti sama. Sehingga kalau nanti Ustazah menghitung ukurannya ini 1, sebelah sini pasti juga ukurannya 1. Benar ya? Lalu kita lanjut untuk persegi selanjutnya. Seumpama Ustazah punya ukuran yang seperti ini. Kalau di sini ukurannya 2, berarti di sini juga ada 2, benar. Nah, ini adalah persegi. Begitupun kalau nanti perseginya ada 3, berukuran 3 gitu ya. Berarti sisi bagian bawahnya berukuran 3 satuan, begitupun yang tingginya juga 3 satuan. Nah, kalau sudah ukurannya seperti ini, lalu pola bilangan atau bilangan yang ditatanya yang dari mananya Ustazah? Nah, yang kita hitung dari pola bilangan persegi ini adalah luasan yang ada di sana. Jadi, luasan persegi ini. Luasan persegi yang ada di sana ini nanti kita hitungnya gimana? Masih ingat cara menghitung luas persegi? Ingat dong, yaitu S kali S atau S kuadrat. Artinya, S kuadrat kan? Masih ingat ya rumusnya S kuadrat. Ukuran S-nya sekarang adalah 1, berarti 1 kuadrat. Yang di sini persegi yang kedua berarti kita pakai 2 kuadrat, sedangkan yang ada di sini
adalah 3, kita pakai angka 3 kuadrat. Sehingga pola bilangan yang dimaksudnya nanti adalah 1 kuadrat hasilnya adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan berarti pada pola bilangan selanjutnya adalah 4 kuadrat, yaitu bernilai 16. Dan seterusnya. Nah, inilah pola bilangan yang disebut dengan pola bilangan persegi atau hasil kuadrat. Karena tadi bentuknya persegi, berarti ukuran sisi-sisinya sama. Berarti kalau kita buat rumus ke n-nya, UN-nya, berarti kita bisa buat rumus UN-nya. Tadi kan kalau dia ukurannya 1 jadinya 1 kuadrat. Kalau 2 jadinya 2 kuadrat. Kalau dia tadi 3 jadinya 3 kuadrat. Sehingga kalau Ustazah nanya suku ke n, berarti jawabannya adalah n kuadrat. Ini rumus jadinya. Asal usulnya tadi karena dia berbentuk persegi. Nah, kalau kita uji coba nih ya. Kalau Ustazah nanya U ke berapa ya enaknya? U ke 10, suku ke 10. Berarti n-nya diganti dengan angka 10, berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya setara dengan angka 100. Benar. Sehingga suku ke 10 pada pola bilangan persegi adalah 100. Nah, kita lanjutkan pada pola bilangan keempat. Nah, pola bilangan keempat kali ini yang akan kita bahas adalah pola bilangan persegi juga, tapi bedanya yang ini adalah persegi panjang. Nah, perbedaan dari persegi dengan persegi panjang, ukurannya yang bagian alas dan bagian tingginya atau panjang dengan lebarnya itu ukurannya berbeda. Makanya disebutnya persegi panjang. Nah, ilustrasinya seperti apa? Coba diperhatikan di layar sebelah sini ya. Jadi Ustazah nanti punya persegi berbentuk gini. Persegi panjangnya sini, kalau sini ukuran 1, yang di sini 2. Bisa dipahami? Berarti kalau Ustazah punya persegi yang lebih besar lagi di pola selanjutnya, maka sebelah sini 2, sini jadinya 3. Berarti kalau kalian perhatikan di sana, 1 pasangannya sama 2, 2 pasangannya sama 3. Sehingga untuk selanjutnya nanti yang ada di sini berarti sininya alasnya itu 3, tetapi tingginya nanti berukuran 4. Selalu angka selanjutnya. Nah, sama halnya dengan persegi tadi yang kita sebut dengan pola bilangannya, pola bilangan persegi panjang tadi, itu adalah hasil dari luasan yang ada di sini, teman-teman. Sehingga masih ingat luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang yang dikali dengan lebar. Berarti nanti pada persegi panjang yang pertama 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Terus pada persegi panjang kedua 2 juga dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya pada pola bilangan ketiga atau persegi panjang ketiga kita kalikan juga hasilnya yakni 12. Benar. Sehingga pola bilangan atau bilangan yang kata yang dimaksud itu adalah 2,6,12 dan seterusnya. Paham sampai sini anak-anakku semuanya? Berarti US ini tadi kan masih sampai dari berapa ini tadi? Ini U1 atau A-nya ya, suku pertama. Ini tadi adalah U2, yang di sini adalah U3. U3 itu adalah perkalian 3 kali 4. Berarti kalau kita ditanya U4-nya yaitu perkalian antara 4 yang dikali 5. Berarti nilainya U4 itu sendiri adalah berapa?
20. Itu kalau kalian ditanya UN-nya. Nah, sekarang Ustazah kalau mau buat rumus secara umumnya UN-nya berarti U4 4 dikali UN berarti N yang dikali berapa? 5 tadi adalah 1 lebihnya dari 4 sehingga dikali N yang ditambah 1. Inilah rumus umumnya. Oke, kita langsung kasih contoh. Kalau Ustazah nanya suku ke-99, maka N-nya kita ganti 99 yang dikali 99 yang ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 99 yang dikali, ingat yang di dalam kurung disendirikan dulu, didahulukan. Hasilnya yang di dalam kurung adalah 100. Sehingga hasil akhirnya adalah 9.900. Gampang bukan? Oke, kita lanjutkan lagi pola bilangan kelima. Pada pola bilangan kelima ini kita ketemu yang namanya pola bilangan segi. Segi berapa yo? Segitiga. Nah, benar. Nah, kita akan belajar yang namanya pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga, ini adalah kelanjutan dari pola bilangan persegi panjang. Ingat, kalau di persegi panjang tadi, kalau sini ukurannya 1, alasnya ukuran 1, maka yang tinggi ini tadi berukuran 2. Ingat kan teman-teman? Bedanya karena kita yang ditanyain tadi adalah pola bilangan segitiga, maka persegi panjang ini kita potong shred seperti ini. Kita hanya butuh separuhnya, separuh nih, setengah. Sehingga berarti kalau tadi awalnya pada suku pertama itu adalah 1 dikali 2 kalau pada persegi panjang ya. Karena kita hanya butuh separuhnya atau setengahnya, sehingga kita juga mengkalikan ini dengan angka setengah. Karena kita hanya butuh separuhnya. Nah, karena ini perkalian, kita boleh langsung mencoret seperti ini ya, cancel. Nah, hasilnya tinggal 1 kali 1, hasilnya 1. Maka suku pertamanya pada pola bilangan segitiga itu adalah angka 1. Nah, angka selanjutnya gimana? Ya, U2 tadi, masih ingat U2 kalau pada pola bilangan persegi panjang tadi ya, berarti 2 yang dikali dengan angka 3. 2 yang dikali 3. Nah, jangan lupa karena kita hanya butuh separuhnya sekali lagi, sehingga ini juga harus dikali setengah. Makanya 2 dengan 2 yang ada di sini kita coret, sehingga yang perlu dikalikan hanya tinggal angka 1 dengan angka 3 yang masih utuh. 1 kali 3 hasilnya adalah 3, benar. Sehingga pada suku kedua pada pola bilangan segitiga itu adalah angka 3. Seterusnya angka berapa lagi? Kalau kita nanya U3 berarti 3 dikaliinnya sama 4, 12. Setelah itu kita butuh separuh, dikaliin separuh, hasilnya berarti 12 kali setengah, hasilnya adalah 6. Jadi suku selanjutnya adalah 6. Dan seterusnya. Sehingga kalau bisa kita simpulkan bahwa UN-nya siapa ini tadi? UN-nya pola bilangan segitiga itu tadi adalah setengahnya dari pola bilangan persegi panjang tadi, N yang dikali N plus 1. Jadi nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita sudah hampir sampai di yang bagian terakhir, yakni pola bilangan segitiga Pascal.
Nah, pola bilangan segitiga Pascal ini sebetulnya sangat-sangat penting. Kenapa kok sangat penting banget? Karena nanti kalian akan menemukannya lagi di kelas 9. Begitupun juga kalian akan menemukannya juga di SMA, di kuliah, di jenjang manapun itu. Karena pola segitiga Pascal ini tadi juga disebut sebagai segitiga ajaib. Nah, segitiganya ajaibnya ada di bagian mana? Nah, Ustazah akan memperkenalkan bagaimana kita akan mengenal segitiga Pascal ini secara ajaib tanpa harus menghafalkannya. Perhatikan layar dengan seksama. Nah, jadi pada pola bilangan segitiga Pascal ini nanti Ustazah selalu memulai dengan angka 1. Nah, angka 1 ada di atas sendiri ya. 1. Kalau satunya sudah ditaruh sana, kalau kita mau melanjutkan ke bawah, satunya harus ditaruh samping-samping dulu. Taruh bawah samping-samping dulu. Oke, sudah. Itu masih masuk ke barisan kedua. Gimana masuk ke barisan ketiga? Sudah kok baris-baris. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Kalau kita mau masuk ke baris ketiga, kita juga ngisinya dari angka 1 lagi. Pokoknya di ujung sama ujung selalu kasih angka 1 dengan 1. Nah, ini kan semakin longgar nih jaraknya antara yang ada di sini dan di sini nih. Nah, kita akan mendapatkan angka di sini dari yang menjumlahkan bagian atasnya. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Benar. Sehingga pada barisan ketiga pola segitiga Pascal itu ada angka 1, 2, 1. Ustazah, bagaimana kalau saya ingin tahu barisan keempat, barisan kelima, 6 dan seterusnya? Tinggal lanjutin aja segitiganya. Caranya masih sama. Baris keempat ya, kita kasih ujung 1 sama 1. Tengah-tengahnya berarti kita isikan dari menjumlahkan 1 dengan 2, 3. Kita isikan lagi di sini 2 tambah 1, 3. Sehingga pada baris keempat kalian akan menemukan angka 1, 3, 3, 1. Oke, kalau kita mau lanjutin lagi, lanjut sampai suka-suka saya. Baris kelima masih sama caranya. 1 harus ditaruh ujung dengan ujung. Selanjutnya untuk mengisi bagian tengah, kita bisa menjumlahkan 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Sehingga pada baris kelima ini kalian akan menemukan pola 1, 4, 6, 4, 1. Nah, Ustazah tadi bilang kalau segitiga Pascal ini adalah segitiga ajaib. Ajaibnya ada di mana? Saya kasih tahu ya, salah satu bentuk ajaibnya itu apa. Nah, bentuk ajaibnya itu gini. Kalau pada baris pertama ini tadi, itu kalau kita jumlahin semua bilangan pada baris pertama ya, set ini. Berarti hanya ada angka 1. Kalau kita jumlahin semua bilangan pada baris kedua sekarang, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Kalau kita lanjut lagi pada barisan ketiga, nah kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 1, berarti hasilnya adalah 4. Kita jumlahin lagi terus sampai nanti kalian akan menemukan ada nggak yang ganjel dari angka-angka yang muncul ini tadi. Ada nggak kira-kira apa itu? Ini itu setara dengan 2 pangkat 0. Baris ke-2 setara dengan 2 pangkat 1. Baris ke-3 setara dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi, gimana caranya? Nah, nanti kalian akan bahas lebih mendalam mengenai segitiga Pascal ini di jenjang kelas 9 ataupun nanti di jenjang SMA. Nah, berarti kalau kita kasih rumus umum atau suku ke N, maka rumusnya ini nanti adalah
2 dipangkat N-1. Ini adalah rumusnya segitiga Pascal. Karena tadi membentuknya segitiga Pascal itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, kalau kita lanjutin 32 dan seterusnya. Nah, ini didapatnya dari pola suku N ini tadi. Nah, itu dia 6 pola bilangan yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kalian sudah belajar 6 pola bilangan. Apa saja itu? Maaf ya, agak batuk. Apa saja itu pola bilangannya? Yang pertama tadi adalah pola bilangan genap. Kedua adalah pola bilangan ganjil. Ketiga adalah pola bilangan persegi. Keempat tadi adalah pola bilangan persegi panjang. Kelima adalah pola bilangan segitiga. Dan yang keenam adalah pola bilangan segitiga Pascal. Bukan segitiga ajaib loh ya, segitiga Pascal. Tapi memang segitiga Pascal ini ajaib. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ustazah minta tolong untuk kalian mengerjakan LK yang sudah Ustazah siapkan di Google Classroom kalian dengan sungguh-sungguh. Karena seperti yang kalian doakan selama 1 tahun terakhir ini ya anak-anak. Jadi kalian kan berdoa nih, nggak pengen ada ujian, nggak pengen lagi ada namanya penilaian harian atau ulangan harian. Sehingga nilai-nilai kalian yang kalian submit untuk penugasan selama pembelajaran di Rumun Sains kali ini itu akan diakumulasi dan dihitung sebagai penilaian ulangan harian kalian. Jadi, kerjakan dengan penuh kejujuran dan penuh kesungguhan. Semoga Allah memberikan hal terbaik yang bisa dihasilkan dari usaha kalian itu. Semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada kalian dimanapun kalian berada. Sehat selalu anak-anakku semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Insya Allah semuanya 100 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bless mathematician.